Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah update di iPadOS 26.4 versi beta yang pertama dan di sini banyak banget fitur-fitur terbaru yang harus kalian tahu. Oleh karena itu tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Bismillah, hai, selamat datang di AP.id. Teman-teman semuanya, saya sengaja jajarin iPad ini supaya kalian bisa lihat langsung perbedaannya antara iPadOS 26.4 yang sudah diupdate di sini dengan iPadOS 26 yang belum diupdate. Artinya masih di bawah 26.4, di mana di sini adalah 26.2. Sebelum kita masuk ke dalam fitur-fiturnya dulu, seperti biasa, kita akan lihat dulu versi dari iPadOS-nya. Caranya gampang, kalian bisa lihat aja langsung di setting ya, teman-teman semuanya, kemudian klik General, kemudian klik About, kemudian kita pilih yang iPadOS versi. Nah, di sini untuk kalian biasanya kan ada muncul angka-angka di sini ya, angka-angka versinya berapa. Kalian cukup klik aja di sini untuk melihatnya gitu. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, kalau misalkan kita ingin masuk untuk mengetahui versi dari iPadOS-nya, kita sama kayak tadi ya, masuk ke General, kemudian About, kemudian pilih yang versi iPad. Nah, dia akan langsung muncul. Kalau yang tadi kita ada pilihan klik untuk memunculkan dan untuk menghilangkan atau meng-hide ya, untuk menyembunyikan gitu. Nah, ini adalah versi dari iPadOS-nya, kalian bisa lihat aja ya untuk angka-angkanya, jadi nggak perlu saya bacain. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fitur yang pertama dari pembaruan iPadOS 26.4 ini. Apa aja nih perbaruannya? Oke, yang pertama itu ada di aplikasi Apple Music. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam aplikasi musik, nah kita coba dua-duanya aja langsung saya sandingkan biar kalian kelihatan langsung bedanya apa. Kalau misalkan kita lihat secara homepage, sebetulnya kalian bisa lihat ini secara homepage itu sama antara yang Apple Music yang versi di iPadOS 26.4 dengan yang iPadOS 26.2. Artinya di bawahnya lah ya, 63 atau 62 ke bawahnya, itu sebetulnya tampilan umumnya sama. Tapi kalau misalkan kita buka, oke, contohnya kita misalkan ini ada beberapa playlist-playlist ya. Contohnya adalah kita klik yang New Music. Kalian bisa lihat di sini. Nah, sekarang saya klik yang sebelahnya lagi yang belum update. Kalian akan lihat bedanya ya. Di mana kalau misalkan yang iPadOS yang baru ini, yang 26.4, covernya, itu nuansa covernya itu akan langsung berubah sesuai dengan nuansa playlist yang kita pilih. Sedangkan kalau yang di versi yang lama, itu hanya covernya doang, tetapi yang sebelahnya atau yang di sekitarnya itu tetap putih. Nah, itu dia beda yang pertama. Dan yang kedua itu dia, yang menu-menu ini dia lebih transparan atau liquid glass gitulah, ala-ala begitu. Nah, sedangkan yang sebelah sini yang belum diupdate, itu masih seperti biasa aja, gitu. Nah, kalian bisa coba-coba juga di beberapa, setiap playlist-playlist yang kalian punya. Nah, nanti akan nuansanya sangat berubah banget sesuai dengan apa yang kalian pilih. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah masih di Apple Music juga. Di sini adalah kalian bisa mengetahui, nih kalian nih khusus bagi yang suka nonton konser, wah ini sih sangat membantu banget kalian ya. Contohnya adalah, misal saya cari artisnya contohnya Haddad Alwi. Nah, ini ya Haddad Alwi nih. Haddad Alwi. Oke, sekarang kita juga cari di tempat yang sama supaya kalian bisa membandingkan. Kalau misalkan kalian lihat di sini menunya, sama-sama sebetulnya menunya kelihatannya seperti ini untuk playlist dan lain-lainnya tetap ada. Hanya saja kalau yang terbaru ini kalian bisa lihat dia ada lokasi konser. Jadi kalau Haddad Alwi ini ceritanya nih, ini ceritanya lagi bahas artisnya nih Haddad Alwi gitu. Dia ada konser terdekat gak sih gitu. Nah, dia akan memberitahu bahwa ada konser terdekat nih di Apple Musiknya. Kalau misalkan kita scroll ke bawah, ada konser di tanggal 28 di Jakarta Selatan, di mana ini lokasinya ya. Nah, ada lokasinya lengkap ya, Jalan Panglima Polim dan lain-lain. Dan kalian bisa langsung beli tiketnya langsung di web, karena akan mengarah langsung ke webnya. Nah, ini dia ya. Jadi, ini adalah fitur yang menurut saya bagi kalian yang suka nonton konser, ini akan kerasa banget manfaatnya. Nah, ini akan sangat membantu kalian banget. Oke, itu fitur yang sangat menarik di iPadOS 26.4 kali ini. Sekarang kita akan bahas lagi ke fitur-fitur yang lain. Nah, masih berhubungan dengan Apple Music, sebetulnya saya sudah tambahkan widget yang terbaru, tapi biar kalian tahu bedanya, saya remove dulu widgetnya. Nah, sekarang saya akan tambahkan widget. Oke, tahan lama di kedua iPad kita. Nah, maksudnya untuk kalian melihat kira-kira apa aja perubahannya. Klik aja Add Widget. Nah, dua-duanya ya, biar kalian bisa lihat bedanya.
Nah, untuk yang terbaru ini, yang iPadOS 26.4, ini ada pilihan Play Ambient Music. Nah, ini dia musik kayak musik-musik background lah ya, yang bisa kalian gunakan langsung di widget dan langsung bisa kalian play di sini. Tergantung kalian sukanya yang mana, Pak. Yang sleep, productivity, atau chill, atau well-being. Kalian pilih aja yang mana dan nanti akan musiknya itu akan berputar sendiri dan menjadi background lah di iPad kalian itu. Sedangkan yang lama itu nggak ada pilihan tersebut. Nah, itu dia, masih berhubungan dengan musik juga sebetulnya, tapi hubungannya dengan widget terbarunya. Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan fitur yang lain ya, teman-teman semuanya. Nah, sebetulnya fitur yang lain itu adalah fitur di podcast, tapi sayangnya memang di fitur di podcast yang ada versinya, yang di Indonesia itu sendiri, itu fiturnya malah nggak ada. Saya cari-cari kok nggak nemu ya. Nah, ada fitur tertentu di podcast itu, di mana kalau misalnya kita nonton podcast, misalkan ya, TED ini, harusnya yang terbaru itu ada gambar videonya. Jadi ketika kita play ini podcastnya, nah kalian bisa langsung lihat harusnya ini ada pilihan kalian mau lihat langsung videonya di sini atau enggak. Nah sayangnya untuk di iPadOS 26.4 versi Indonesia, ini nggak ada fiturnya, jadi nggak kebagian fiturnya. Nah saya nggak tahu apakah di iPad saya doang yang nggak ada, atau di iPad kalian juga nggak ada, atau malah ada. Nah kalian boleh komentar di kolom komentar kalau ternyata di kalian ada. Mungkin ada settingan-settingan tertentu yang harus dirubah. Tapi kayaknya sih saya udah utak-atik settingannya, tetap nggak ada ya teman-teman semuanya. Jadi kesimpulan sementara saya ini adalah untuk iPadOS 26.4 versi Indonesianya, ya versi yang masuk untuk Indonesia, ini nggak kebagian fitur tersebut. Sekarang kita masuk lagi ke dalam fitur-fitur yang lain teman-teman semuanya. Oke, nah ini dia fitur yang bagi saya ini sangat menarik banget, yaitu fitur untuk aplikasi Safari-nya. Pertama-tama adalah kita lihat dulu ke setting aja dulu biar kalian tahu perbedaannya untuk di Safari itu kayak gimana perubahan settingnya. Kita masuk ke dalam setting, kemudian klik apps, kemudian habis itu kita klik yang namanya aplikasi Safari. Nah, yang sebelahnya juga sama biar kalian tahu aja perbedaannya langsung gitu ya. Kita klik Safari di sini. Kemudian kita turun ke bawah di area tabs. Nah, di area tabs, nah ini ada perubahan di sini, ada perubahan menu di mana yang iPadOS 26.4 menu tabs-nya itu ada dua pilihan kayak gini. Kita mau pilih nih. Untuk tab bar-nya yang nanti di Safari, kita mau pilih yang sparasi atau kita pilih yang compact. Apa nih bedanya? Nah, sekarang kita lihat teman-teman semuanya. Kalau yang versi yang lama, yang iPadOS yang sebelumnya ini, yang belum diupdate ke 26.4, tab dari si Safari-nya kan kayak gini ya. Nah, ini artinya sparasi. Nah, untuk yang lama itu dia nggak ada yang versi compact. Nah, kalau misalkan yang baru, kalau kita pilih yang compact, kita klik yang compact, maka dia tab-nya akan ada di sini dan lebih minimalis. Kalau saya sih jujur lebih suka yang baru ini. Jadi kalau kita klik New Tab, nah dia akan di sini berurutan. Sedangkan kalau misalkan yang lama kita klik New Tab, nah itu akan di sini aja dan URL-nya akan kelihatan. Jadi ada space tambahan lagi untuk URL. Sedangkan kalau misalkan yang baru itu nggak ada. Nah, itu dia bedanya teman-teman semuanya antara yang compact dengan yang sparasi untuk di perubahan di menu Safari-nya itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk lagi ke fitur-fitur yang lain. Karena cukup banyak fiturnya, jadi memang agak panjang nih videonya teman-teman semuanya. Oke, sekarang masuk ke dalam fitur wallpaper. Jadi kita masuk aja ke setting, kemudian kita pilih wallpaper ya, dua-duanya aja biar kalian bisa lihat bedanya apa. Klik aja add new wallpaper teman-teman semuanya. Klik add new wallpaper. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat yang di versi iPad yang terbaru ini, yang iPadOS terbaru ini, untuk menu-menu wallpapernya dia diorganisir. Jadi seperti dibuat grouping gitu ya. Nah, sedangkan yang lama itu enggak. Artinya pilihan-pilihannya itu langsung ada di sini. Sedangkan yang ini lebih rapi lagi. Nah, ini perbedaannya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Kalau saya sih jujur lebih suka yang terorganisir kayak gini, jadi lebih rapih aja tampilannya sehingga tidak kelihatan berantakan. Dan yang kedua itu adalah di mana cuaca dan astronomi di sini dibedakan ya. Kalau di sini kan dijadikan satu, kalau di sini dijadikan beda untuk menunya. Oke, itu dia perubahan yang lain di iPadOS 26.4. Sekarang kita masuk ke dalam perubahan-perubahan atau perbaruan-perbaruan yang lain lagi untuk fitur-fiturnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi Freeform ya, di mana aplikasi ini adalah aplikasi gratisan yang dibawa atau yang disematkan di iPad atau di Apple device apapun ya, sebetulnya ada yang terbaru. Nah, cuman sekarang untuk Freeform itu sekarang sudah terintegrasi dengan Creator Studio. Jadi kalau misalkan kita lihat menunya sekarang atau ikonnya, kalau dulu yang seperti ini teman-teman semuanya, nih saya coba perlihatkan kepada kalian.
Kalau dulu seperti ini, kalau sekarang itu berubah menjadi kayak gini. Nah, itu perubahan ikonnya berubah karena sekarang sudah terintegrasi dengan Creator Studio. Itu hanya itu aja teman-teman semuanya, dan sekarang kita lanjut lagi dengan fitur yang lain lagi. Di antaranya itu adalah App Store. Nah, sekarang kalau misalnya kita buka App Store dan kita klik profile, nah klik profile ya dua-duanya biar kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau untuk yang sudah diupdate kali ini, yang sudah diupdate di sini yang di iPad terbaru, iPadOS terbaru, untuk perubahan update-nya itu ada di menu tersendiri, sedangkan yang lama itu di bawah. Nah, itu perbedaannya. Jadi agak sedikit kelihatan lebih rapih yang baru lah ya, karena update-nya itu kalau kita klik baru ketemu nih update-nya apa aja. Kalau yang lama itu nyatu di bawah. Nah, itu dia. Ini perubahan menunya untuk di App Store, untuk di profile. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih dengan fitur-fitur yang lain. Jadi fitur yang lain yang ada perubahan lagi yaitu di aplikasi kontak. Jadi kalau misalnya kita masuk ke aplikasinya untuk kontak teman-teman semuanya. Contohnya ini ya, ini kontak punya saya ini misalkan. Ini adalah contohnya di mana ketika kontaknya kita punya foto, maka fotonya itu akan meliputi semua area kontaknya ini. Dan di sini ada semi-semi liquid glass-nya kayak gitu. Dan kalau misalkan yang lama, itu sepertinya tidak ada ya. Tidak ada seperti itu. Jadi fotonya hanya di profilnya aja, tapi tidak meliputi di area sininya juga. Nah, itu perubahan yang minor sebetulnya, tapi ya siapa tahu kalian suka dengan desain-desain kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah perubahan di iCloud ya untuk settingnya. Kita masuk aja langsung ke setting, kemudian kita masuk ke profile kita ya. Masuk ke profile kita dan kalian pilih iCloud aja. Kalian pilih iCloud dan di bawahnya ini ada perubahan menu yang lain di mana di sini akses data iCloud di web, di sini hanya pilihannya hidup dan mati aja ya. Nyalain dan matikan aja. Tapi kalau di sini ini ada pilihan-pilihan yang lain ya. Ada allow data access, allow search, ada advance. Nah, ini kalian bisa matikan atau hidupkan sesuai dengan referensi kalian saja. Itu adalah fitur-fitur yang lain yang ada di iPadOS yang terbaru ini. Kemudian, sebetulnya ada lagi ya fitur yang harusnya ada tetapi ternyata nggak ada juga di Indonesia yang masuk dalam iPadOS versi yang Indonesianya, yaitu di shortcut. Saya udah cari-cari ya dari tadi, emang harusnya itu ada sekarang shortcut yang set limit untuk baterai. Ketika kita ngecas, kita ingin limitin nih, misalkan kita ingin batasin ngecasnya tuh sampai 80% doang. Harusnya ada shortcutnya, tetapi ketika saya cari-cari ternyata tidak ketemu untuk versi yang Indonesianya atau versi yang masuk ke Indonesianya untuk iPadOS-nya ya. Dan ini juga salah satu hal yang sangat disayangkan juga ya. Meskipun ini adalah update yang bisa saja dipakai atau bisa saja enggak, ini tergantung referensi kalian juga. Kalau saya sih jujur nggak akan saya pakai, udah biarin aja. Karena udah ada fitur adaptif juga kan. Dan kalau misalkan ada di iPad kalian, nah ini berarti ada perbedaan dengan iPad saya. Jadi kalian boleh komentar di kolom komentar aja kalau misalkan ada. Oke teman-teman semuanya, saya kira segitu aja untuk update terbaru di iPadOS 26.4 Beta 1. Biasanya memang update iPadOS atau iOS yang genap-genap ya. Yang angka-angka genap biasanya fiturnya lumayan banyak ya perubahannya. Jadi ya saya kira begitu untuk pembahasan iPadOS 26.4 kali ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like, comment, share, dan subscribe juga. Oh ya, nantikan juga video-video selanjutnya yang insya Allah mudah-mudahan lebih banyak lagi manfaatnya kepada kalian. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.